komando. Salam komando. Salam komando. Salam komando. Salam komando. Salam komando Kristus. Salam komando. Baik Bapak Ibu semuanya yang di Zoom maupun yang di YouTube, selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kembali pada malam ini kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk kita merayakan The Power of Jesus Christ Festival. Festival Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang kepada welcome to Pastor Ambrose John ya, untuk kehadirannya malam ini untuk melayani kita dan jadi berkat buat kita malam ini. Juga untuk saudara-saudara mungkin yang baru pertama kali bergabung bersama kami di Menara Doa Segala Bangsa. Melalui cuplikan video berikut kami ingin sharing apa yang menjadi visi misi daripada Kerajaan Kristus melalui Menara Doa Segala Bangsa. Ya, karena kita bergerak dalam kegerakan Tuhan, ada agenda kerajaan Allah yang kami kerjakan dan kami di sini bergerak dalam kemiliteran kerajaan Tuhan. Ya, saya akan bagikan cuplikan video berikut. Misi kita pertama adalah pemulihan, ya. Misi kita yang kedua adalah merekrut sebanyak mungkin umat Tuhan untuk menjadi tentara Kristus. Baik tentara doa, tentara pimpinan maupun tentara pemulihan. Ini visi-misi kita yang sedang kita awal hari ini, yaitu dalam di Fire Revival. Istilah dari Fire Revival adalah istilah yang diberikan Bapa di surga waktu saya dibawa ke surga tanggal 16 Juli 2005, bahwa Indonesia akan dilawan oleh Tuhan. Api besar kebaruan yang akan turun atas Indonesia akan diselamatkan. Ada 70% Indonesia. Kita bergerak dalam Apostolic Prophetic Movement, kegerakan Apostolic Prophetic. Supaya gereja Tuhan mengalami reformasi, tidak lagi gembala tunggal, tetapi gembala kolektif, majemuk 5 jawatan. Karena ini pesan Tuhan yang penting, supaya Tuhan mau gereja Tuhan mengalami reformasi dalam hal kepemimpinan dan kegembalaan. Selanjutnya kita memiliki visi untuk kegerakan transfer, pemindahan kekayaan dan pindah bisnis perusahaan Tuhan. Selanjutnya visi misi kita adalah rumah perbendaharaan Tuhan Salomon Yusuf, di mana kita punya visi misi ada 34 provinsi. Kita mensupport hamba Tuhan pelayanan misi juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Visi misi kita yang selanjutnya ketujuh adalah supaya kita mengalami fullness of Holy Spirit, fullness of Christ, dan fullness of God. Selama ini kita kenal bersama Roh Kudus. Dan saudara, kita perlu mengalami kebenaran kepenuhan Roh Kudus sebagai kepenuhan Kristus dan kepenuhan Allah.
sampaikan ini karena saya pernah mengalami, saudara ya. Yang terakhir kita mempersiapkan makanan untuk menyambut para Natal itu akan kembali. Undang saudara bergabung bersama kami untuk membawa kegerakan Tuhan terjadi atas kota-kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Setiap hari kita punya kegiatan yang berbeda setiap malam. Ada prophetic night, ada healing and miracle night, dan lain-lain, saudara. Kita punya menara doa jaga 24 jam, bagi saudara bisa gabung untuk berdoa buat bangsa dan negara serta bangsa-bangsa. Dan juga berdoa buat semua yang sakit. Baik Bapak Ibu Saudara, itu yang jadi visi misi kita di Menara Doa Segala Bangsa. Dan dari rahim doa Menara Doa Segala Bangsa sudah lahir yang namanya Sekolah Doa Apostolik Profetik. Kita sering di luar sana dengar sekolah doa ataupun sekolah doa kenabian. Nah, saudara, di kita inilah Sekolah Doa Apostolik Profetik. Yang mengajar adalah hamba Tuhan dalam jabatan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Dan kita bersyukur angkatan pertama boleh diwisuda, dan malam ini juga akan didoakan oleh hambanya Dr. John Ambrose, dan kita akan lihat cuplikan video berikut wisuda angkatan pertama. Silakan. Karena Bapak Ibu Saudara yang menempuh pendidikan selama beberapa bulan di Sekolah Doa Apostolik Profetik boleh lulus. Bapak Ibu Saudara boleh diperlengkapi oleh para hamba Tuhan yang mengajar di Sekolah Doa Apostolik Profetik dengan jabatan yang berbeda, baik rasul, nabi, gembala, penginjil, dan juga pengajar. Saya percaya dari sekian banyak orang, ya, saudaralah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tentara-tentara kerajaan Kristus, bagi pelebaran kerajaan Kristus, demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih untuk atensi dan kesungguhan Bapak Ibu di dalam belajar di saat waktu-waktu mungkin kesibukannya ya di dalam banyak hal, tapi Bapak Ibu punya hati yang mau belajar untuk lebih mengenal lagi dan mendalami akan panggilan Bapak Ibu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Setelah lulus di dalam sekolah doa ini, Bapak Ibu mengerjakan banyak hal, mengerjakan sesuatu yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua atas bangsa kita, atas bangsa-bangsa, juga atas kota kita. Karena Tuhan memang mau kita menjadi alatnya yang dipakai untuk memperluas kerajaannya di muka bumi. Saat inilah waktunya kita bergerak, kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mewakili semua rekan-rekan. Puji Tuhan, melalui sekolah doa apostolik dan profetik ini kita dipersiapkan, kita diperlengkapi untuk menjadi prajurit Tuhan, menjadi tentara Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang punya integritas, yang punya kualitas, punya kompetensi, sehingga kita benar-benar siap untuk terjun di medan perang, untuk menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, dan kita juga bergerak maju untuk bersama-sama menggenapi amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan juga untuk menjadikan segala bangsa itu murid Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat diberkati sekali dengan pengajaran yang pertama saya dapatkan adalah tentang panggilan atau calling yang dibawakan oleh Ibu Johanna Riri. Saya sangat diberkati sekali, dan melalui pengajaran tersebut saya bisa mengerti panggilan saya ada di mana, destiny saya ada di mana, dan saya sangat diberkati sekali juga dengan pengajaran-pengajaran dosen-dosen yang lain selama saya belajar di sekolah doa apostolik profetik ini. Saya ajak Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di sekolah doa apostolik profetik, mari Bapak Ibu ikut bergabung di sekolah doa apostolik profetik yang akan diadakan nanti di angkatan yang kedua. Karena di sekolah ini kita akan mendapatkan pengajaran yang sungguh luar biasa, yang memberkati Bapak Ibu semua, terutama yang Bapak Ibu ingin diperlengkapi di dalam melayani Tuhan. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Lewat sekolah doa apostolik profetik ini, saudara boleh dibuka mata batinnya, mata rohnya oleh Tuhan Yesus sendiri. Melalui pengajaran-pengajaran yang sudah diterima selama ini, sehingga saudara bisa mengerti apa pengurapan saudara, apa karunia saudara, dan saudara juga bisa tahu akan semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bukan masalah jumlahnya, tetapi masalah kita memaksimalkan talenta-talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita harus mengerti. Percuma orang yang punya 5 talenta juga tapi dia tidak maksimalkan 5 talenta itu, tidak ada gunanya. Lebih baik orang yang hanya punya 1 talenta tapi dia tekun, dia setia memakai talenta itu kemuliaan Tuhan, dan percaya dia akan mendapatkan upah yang besar, bukan hanya di bumi tapi secara khusus di sini. Dan di sekolah doa apostolik profetik ini juga saudara diperlengkapi dengan segala yang namanya kuasa, dunamis. Itu bicara tentang tenaga dari surga, serta yang namanya otoritas, wewenang. Sehingga Bapak Ibu Saudara benar-benar saya melihat diperlengkapi secara lengkap. Karena itulah yang menjadi tujuan Tuhan saudara ada di sekolah doa apostolik profetik ini. Kiranya anugerah dan berkat daripada Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang memiliki destiny yang dahsyat luar biasa dari setiap kami, dalam nama Yesus akan menggenapi setiap destiny yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan saudara. Untuk saudara jadi berkat bagi Kristus dan bagi kerajaan. Dan waktu itu menghibur, saat ini menyebabkan kurapan kuasanya di setiapnya. Dalam nama Yesus, tangis daripada kita, otoritas Tuhan, dan pembentukan daripada kita. Keputusan daripada Festival yang kudus, Bapa Anak menyertai dan dalam hidup. Amin. Baik saudara, waktu selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Pastor Dr. John Ambrose
dan juga diterjemahkan oleh Pastor Valen dan juga Pastor Stella. Waktu kami persilakan. Alright, shalom. Shalom everybody. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Yeah, good to see you all. Yeah. Shalom. Thank you for this time to bless everyone. Ya, terima kasih untuk waktu ini untuk bisa memberkati semua orang. And God is good. Tuhan baik, amin. Amen. Pastor. Amin. So let's pray and ask the Holy Spirit to flow and move tonight. Oke, mari kita berdoa saudara, kita minta Roh Kudus untuk bisa bergerak mengalir malam hari ini. Amen. Father, we thank you tonight for this Menara Doa and also for the team. Bapak, kami berterima kasih untuk malam hari ini, untuk tim dan juga Menara Doa malam hari ini. Let your blessings and your glory and grace will flow upon this school. Biarlah berkat-Mu, kemuliaan-Mu, dan kemurahan-Mu tercurah atas sekolah ini, Tuhan. And we ask almighty breakthrough also upon the students. Dan kami juga minta ada terobosan yang luar biasa tercurah atas para siswa di tempat ini. That every student will have an encounter of God. Dan biarlah para siswa itu, Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau, ya Tuhan. That your mighty anointing will rest upon them. Dan biarlah urapan-Mu yang luar biasa itu turun atas mereka. That they will serve as true servants of God. Dan mereka akan melayani sebagai pelayan-pelayan sejatinya Allah. That nothing will be impossible and faith will be strong in their hearts. Dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil dan iman mereka menjadi kuat di dalam hati mereka. May they go into the world and touch and transform people's lives. Biarlah mereka ada di dunia ini untuk bisa menjamah dan mengubahkan kehidupan orang-orang. We thank you for tonight, Holy Spirit, to take over the teaching. Kami berterima kasih malam hari ini, Roh Kudus, dan ambil alih untuk pengajaran malam hari ini. That your servant may go forth and speak the rhema into their lives. Biarlah hamba-Mu ini bisa memperkatakan rema atas kehidupan mereka. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Tonight, this is my message for the students tonight. Ya, jadi ini malam hari ini adalah pesan saya untuk para siswa malam hari ini. Right. Please. Right. The title of my message this evening is The Presence of Yahweh in Your Calling. Jadi khotbah dari pesan khotbah saya hari ini, judulnya adalah Hadirat Allah di dalam panggilan hidupmu. Just a minute. As you look into the lives of all the people who are called into the ministry, jadi saudara, kalau kita bisa melihat para kehidupan para orang-orang yang dipanggil di dalam pelayanan, that whenever they go and minister to some people, jadi kemanapun mereka pergi dan melayani ke beberapa orang, they are not ministering with their strength, they are ministering with the strength of God. Mereka ini tidak melayani dengan kekuatan mereka, tapi mereka melayani dengan kekuatan dari Allah. It is not with their mind, it is not with their knowledge. Bukan lagi dengan pikiran mereka, bukan lagi dengan pengetahuan mereka. And sometimes we don't have experience. Yang dimana saudara, kadang-kala kita tidak punya pengalaman dalam hal tertentu. But the most important thing that we carry within ourselves is the presence of God. Tetapi yang paling penting yang perlu kita bawa dalam hidup kita itu adalah hadirat Allah. And so you find that the presence of God is vital and very important upon the fivefold ministry. Jadi saudara, hadirat Tuhan itu sangat penting di dalam pelayanan 5 jawatan. Right. Tonight I'm going to just little bit detail, but briefly share with you how the presence of God is going to help you in your ministry. Dan malam hari ini saya ingin men-sharekan secara detail, tapi secara singkat juga bagaimana hadirat Tuhan ada di dalam pelayanan saudara. In First Chronicles chapter 16 verse 11, from the days of the Old Testament, God says, "Seek the Lord and His strength,
seek His presence continually. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai dari perjanjian lama di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 dikatakan, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 dikatakan, carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Now this is a similar word that was spoken by our Lord Jesus to pray always, and also Paul said the same thing to always pray. Pray without ceasing, or come into the presence of God, or be in the presence of God non-stop. Jadi sebetulnya ini adalah kata-kata yang sama, saudara, yang dikatakan oleh Paul. Dikatakan jangan berhenti berdoa, berdoalah senantiasa. Artinya apa, saudara? Ada di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Now, the benefits of the presence of God is so wonderful and powerful. Dan keuntungan kita berada di dalam hadirat Tuhan itu adalah sangat luar biasa, sangat penuh kuasa. So I encourage all the students, as well as all those who are listening tonight, that the most important thing in your life is not the theology of the gospel, but it is the presence of God. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong para siswa maupun siapapun yang mengikuti ibadah malam hari ini, bahwa yang paling penting bukan tentang teologi, tetapi yang paling penting di dalam hidup kita itu adalah hadirat Allah. Now tonight, as I share with you, last Thursday I had a mild heart attack. Jadi saudara, malam hari ini saya ingin share kepada saudara, Kamis yang lalu, saudara, saya ada mengalami serangan jantung. And as the Holy Spirit led me all the way to the hospital, and the presence of God was with me at home, in the car, in the hospital. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti pada saat itu Roh Kudus menuntun saya di dalam perjalanan menuju rumah sakit, mulai dari rumah, di dalam mobil, sampai di rumah sakit. Till the ICU where I begin to stabilize. Dan kemudian sampai di ICU di mana saya harus distabilkan di sana. And until now I have the strength to continue with this program that I promised with you in the presence of God. Dan sampai hari ini saya bisa mengikuti program ini sesuai dengan apa yang saya janjikan, itu kan ada kekuatan di dalam hadirat Allah. In the presence of Amen. God. Haleluya. In the presence of God there is perfection. Saudara, di dalam hadirat Tuhan itu ada kesempurnaan. In the presence of God there is completeness. Di dalam hadirat Tuhan ada kepenuhan. There is such a peace and joy and love in the presence of God. Di dalam hadirat Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih. In my travels to several countries, and also the Bible schools and the prophetic schools that I set up, and one of the most important things I teach them is that to enter into the presence and be in the presence of God. Jadi saudara, kemanapun saya pergi keliling di dunia, di beberapa negara, dan juga kepada sekolah-sekolah Alkitab yang sudah saya bangun, saya yang paling penting adalah ada di dalam hadirat Tuhan dan bersama dalam hadirat Tuhan. So I encourage that, whatever troubles you are in, whether it is a financial trouble, whether it is a stress, or whether it is challenges in your life, it is the presence of God that brings you victory. Jadi saudara, saya ingin menantang saudara bahwa apapun masalah saudara, apa yang mengganggu hidup saudara untuk mencapai tujuan saudara, entah masalah keuangan, entah ada kesulitan, ada kesukaran saudara, tetapi di dalam hadirat Tuhan itu yang akan membawa saudara kepada kemenangan. We are the priests. We are the royal priesthood. We are priests in the Kita ini presence of adalah imamat rajani, saudara. And so when we serve Him, we serve in the presence of God, not out of the presence of God. Jadi saudara, oleh karena itu saat kita melayani di dalam hadirat Tuhan, bukan di luar hadirat Tuhan. And your body is the temple of God, and in your body must have the presence of God. Dan tubuh saudara itu adalah bait Allah, dan tubuh saudara harus ada hadirat Allah. And you find that in the life of Moses, an example, in the life of Moses, he
he was called and he was invited into the presence of God in the book of Exodus chapter 3 verse 1 to 4. Ya, saudara, di dalam kehidupan Musa sebagai contoh, saudara, bagaimana dia dipanggil di dalam hadirat Allah, dia diundang untuk masuk dalam hadirat Allah, kita bisa ketemukan di Keluaran 3, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. You find that the same thing happened to my life when I received the calling and I entered into the calling. When I enter into His presence, I can hear His voice and His instruction in the presence of God. Jadi saudara, sama halnya Musa, di kehidupan saya juga saya mengalami hal yang sama. Di mana saat saya menerima hadirat Tuhan, saya ada di dalam hadirat Tuhan, saya bisa mendengar suara Tuhan dan saya bisa menerima instruksi-instruksi dari Tuhan. In verse 1, it says, Moses was keeping the flock of his father-in-law, Jethro the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Oke, saya bacakan ayat yang pertama di Keluaran pasal ketiga. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. So you notice that he was actually in the presence of God in the mountain of God called Horeb. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan, Musa ini ada di dalam hadirat Tuhan, yaitu di mana? Di dalam gunungnya Allah, yaitu gunung Horeb. And verse 2 says, at that place the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. And he looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. So you notice in verse 2, there was the angel of the Lord. Maka berkata di ayat yang kedua dikatakan ini, saudara perhatikan, ada malaikat Allah, malaikat Tuhan. And there was fire. Dan di situ ada api. Now many of you know that the fire is a representation of the Holy Spirit's presence in your Dan life. berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwa api itu sebetulnya merepresentasikan hadirat Allah di dalam hidup saudara. And when that fire is there, something good is going to happen. Dan di mana ada api, di situ ada sesuatu yang baik yang akan terjadi. And so Moses was attracted to the fire, to the angel of the Lord. Jadi Musa waktu itu tertarik tidak kepada api yang ada dan kemudian dia didapati oleh malaikat Allah. And so there the Lord spoke to him. Dan di situ kemudian Allah berbicara kepada Musa. And verse 4 it says that Moses heard the voice of God. Moses, Moses. Dan di ayat keempat, saudara, di situ dikatakan bahwa Musa mendengar suara Allah memanggil dia, Musa, Musa. Now, you notice that at this presence of God, this is where Moses got his instruction and his vision. Dan saudara, kalau saudara perhatikan, Musa di dalam hadirat Allah, disitulah dia mendapatkan visi dan juga mendapatkan instruksi dari Allah. I encourage you that every one of you who are going into the ministry should have an encounter in the presence of God to receive an instruction and a vision so that you know what you are supposed to do with your calling. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara yang terjun di dalam pelayanan untuk bisa menerima visi, untuk bisa menerima instruksi di dalam hadirat Tuhan supaya saudara mengetahui panggilan saudara, apa yang harus saudara kerjakan di dalam pelayanan itu. And then you will begin to walk in a very special platform or a very special atmosphere called holy ground. Dan kemudian saudara kan dia mulai berjalan di dalam sebuah atmosfer yang spesial, yaitu tanah yang kudus. And so here God said to him, don't come near, take care of your lifestyle. The sandals speak of your lifestyle.
put on a new lifestyle called the holiness. Nah, saudara, dikatakan seperti ini, saudara. Di sini lepaskanlah sandalmu berkat. Itu artinya lepaskanlah semua gaya hidupmu, standar gaya hidupmu, tetapi masuklah di dalam standar yang baru, yaitu kekudusan. In this holiness, in this atmosphere of holiness is where anointing begins to flow. Dan di dalam atmosfer kekudusan inilah di mana atmosfer urapan itu akan mengalir. So you need to understand three very important things. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara harus memahami ada 3 hal yang sangat penting. Number one Yang pertama is the presence of God. adalah hadirat Tuhan. And number two is getting into the holy ground. Dan kemudian yang kedua ada masuk di dalam tanah yang kudus. And number three, holiness begins to come on you. Anointing will come upon you. Dan yang ketiga, saudara, urapan itu kemudian akan turun atas hidup saudara. So three very important things. Jadi ada 3 hal, perkara yang sangat penting. You need to practice the presence of God. Saudara perlu mempraktekkan berada di dalam hadirat Allah. And practice the holiness of God. Dan juga mempraktekkan atau memperlakukan kekudusannya Allah dalam hidup saudara. And then the anointing begins to grow in your life. Maka kemudian saudara, urapan itu akan mulai bertumbuh dalam hidup saudara. And that makes your ministry successful. Dan disitulah yang akan membuat pelayanan saudara akan berhasil. Now, the anointing is something very precious that you need to treasure it. Jadi saudara, urapan itu sangatlah berharga di mana saudara harus menyimpannya. Now, I think all of you know the life of David or King David. Saudara, kita semua tahu kehidupan Daud atau Raja Daud. He's a man who was very hungry for God. Dia adalah orang yang sangat lapar akan Allah. Who was always after the heart of God. Yang selalu mencari hatinya Allah. And in 2 Samuel chapter 6 verse 10, there's a story from verse 10 to verse 12 about the ark of God. Jadi saudara, di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 ini berbicara mengenai tabut Allah. And here, tabut Tuhan. And here David at this point, after he has become king, he found out the ark of God was not in Jerusalem. Jadi setelah di sini saudara, pada waktu Daud sudah menjadi raja, dia menyadari bahwa tabut Allah itu tidak ada di Yerusalem. The ark of God is the presence of God. Jadi tabut Allah itu sebetulnya merepresentasikan hadirat Allah. And so David heard that the ark of the Lord was in the house of Obed-Edom the Gittite. Nah, kemudian saudara, Daud mendengar bahwa tabut Allah itu tidak di kota Daud dan ingin menyimpannya dibawa ke rumah Obed-Edom, orang Gad. Yeah, the ark of the Lord was sent to Obed-Edom's house by the enemies of Israel. Dan saudara, tabut Allah itu dikirim oleh Obed-Edom oleh musuhnya. Yes. No. To Obed-Edom's house, yes. By the enemies. The ark was sent to him. Jadi tabut Allah itu dikirim ke rumah Obed-Edom. Because the ark of the Lord cannot stay in the enemy's camp. Karena apa, saudara? Tabut Allah itu tidak bisa ada di dalam kemah musuh. And the enemies were afraid of the presence of God. Dan musuhnya Daud itu ketakutan akan hadirat Allah. And when the ark of the Lord was in the camp of the enemy, their idols dropped. Jadi pada waktu saudara tabut Allah itu ada di kemah para musuh, para dewa-dewa mereka itu kalah. And so that's why the ark was sent to Obed-Edom's house. Dan oleh karena itulah mengapa tabut Allah itu dikirim ke rumah Obed-Edom. And so David heard about the ark in Obed-Edom's house. Jadi Daud mendengar bahwa tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. And he also heard in verse 11, 2 Samuel chapter 6 verse 11, that the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Dan saudara,
Daud mendengar bahwa ternyata di ayat yang ke-11, saudara, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya selama 3 bulan, Bapak Ibu Saudara. So, my friends, if you look at this carefully, the ark of the Lord is the presentation. It is a representation of the presence of God. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara bisa perhatikan dengan cermat bahwa tabut Tuhan itu adalah merepresentasikan hadirat Allah. And when the presence of God was in Obed-Edom's house for 3 months, pada saat hadirat Allah itu ada tinggal di dalam rumah Obed-Edom selama 3 bulan, and his household was blessed. Saudara, seluruh rumahnya, seisi rumahnya itu diberkati. They were blessed. Mereka diberkati. So you will know that when you have the presence of God, when you hunger for the presence of God, when you walk in the presence of God, you will be blessed. Jadi saudara, kalau saudara tahu tentang hadirat Tuhan, saudara lapar akan hadirat Allah, dan kemudian saudara tinggal di dalam hadiratnya, maka saudara akan diberkati. So your success in your ministry, your success in your home depends on the presence of God. Jadi kesuksesan saudara di dalam pelayanan saudara, di dalam rumah saudara itu tergantung akan dalam hadirat Allah. Now, if you are away from His presence, jika saudara itu menjauh dalam dari hadiratnya, you will have trouble. Maka saudara akan mengalami masalah. In Genesis chapter 4 verse 16, Cain went away from the presence of the Lord. He rebelled against God. He went away from the presence of the Lord. And his generation was a wicked generation. Saudara tahu di Kejadian 4, karena Kain itu pergi dari hadirat Tuhan, dia meninggalkan hadirat Tuhan, dan seluruh generasinya itu menjadi orang yang sangat jahat. In Jonah chapter 1 verse 3, when Jonah began to go away from the will of God, he actually moved away from the presence of God. Saudara, pada saat Yunus itu lari dari hadirat Tuhan, dia artinya itu meninggalkan hadirat Tuhan. And so you will notice here how important the presence of God is in your life. Jadi saudara, di sini kita bisa memperhatikan bahwa betapa pentingnya hadirat Tuhan di dalam hidup kita. And we need to treasure the presence of God just like David treasured. Kita perlu menyimpan hadirat Allah itu seperti Daud. And we must hunger, we must fight for it. Dan kita perlu memiliki rasa lapar, kita perlu memperjuangkannya. Now, there's a story about King Saul. Saudara, ada kisah tentang Raja Saul, saudara. When he lost the presence of God. Pada waktu dia kehilangan hadirat Allah. When he was disobedient to God. Pada waktu dia tidak taat kepada Allah. And the life without the presence of God is a tormented life. Dan saudara tahu bahwa kehidupan tanpa hadirat Allah itu adalah hidup yang penuh dengan siksaan. There are 3 very basic torment in your life. Jadi saudara, ada 3 siksaan yang basic, yang mendasar dalam hidup saudara. One is fear. Yang pertama adalah ketakutan yang akan menyiksa saudara. The second is worry. Yang kedua, kekhawatiran. The third is anxiety. Yang ketiga, kecemasan. Yeah. All these 3 are tormenting spirits. Dan 3 hal ini adalah roh yang mengganggu atau menyiksa kita. They are not from the presence of God. Dan mereka ini tidak berasal dari hadirat Allah. Now, so Saul disobeyed God, and the Spirit of the Lord departed from Saul. Jadi saudara, karena Saul itu tidak mentaati Allah, maka roh Allah meninggalkan Saul. And a harmful spirit from the Lord tormented him. Dan kemudian ada roh jahat itu mengganggu, yang daripada Allah mengganggu Saul. So you will never be happy if you don't have the presence of God. Jadi artinya adalah saudara tidak akan pernah mengalami kebahagiaan kalau saudara tidak memiliki hadirat Allah. So we need to recognize the very important ingredient in your Christian walk and also your ministry walk, that it is the presence of God. Jadi kita perlu mengetahui bahwa bahan utama di dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara adalah hadirat Allah. Now, the presence of God today Amen.
The presence of God today can be seen in 1 Corinthians chapter 3 verse 16, that you are the temple of God and the Spirit of God dwell in you. Saudara, hadirat Allah itu bisa kita lihat di zaman sekarang bahwa adalah kita ini adalah bait Allah, di mana kita ini ada bait Allah, ada hadirat Allah tinggal dalam diri kita. That's the individual presence of God. Itu adalah hadirat Allah secara individu di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Kita bisa Then you temukan di have situ. the corporate presence of God. Dan kemudian kita bisa mendapatkan juga hadirat Allah untuk secara bersama-sama. Yes, and Ephesians chapter 2 verse 21-22 talks about the members of the body of Christ, the Yeah. Christians gather together, and there becomes the presence of God. Jadi saudara, kita bisa lihat di Efesus 2 ayat yang 21 dan ke-22 di mana seluruh tubuh itu kita ini adalah bergabung bersama-sama dan di situ ada hadirat Allah. So we need to work it out in our life. Jadi kita perlu mengerjakan hal ini di dalam hidup kita. For 40 years, Moses was in the wilderness, and his main lesson in the wilderness is to enter into the presence of God. Jadi saudara, selama 40 tahun Musa itu ada di padang gurun dan pelajaran dia yang paling utama adalah bahwa dia belajar untuk tinggal dalam hadirat Allah. Now, every one of us will go through this season, the season where you will begin to leave your former life to go into the life of holiness and the presence of God. Saudara, semua kita akan melalui masa-masa seperti ini, saudara, yaitu apa? Meninggalkan kehidupan kita yang terdahulu dan kemudian masuk di dalam hadirat Allah, di dalam kekudusannya. So, in my next slide, I will show you the four important areas of your heart that God wants His presence to come in. Saudara, saya akan berbicara, slide yang berikutnya ini adalah ada 4 area di dalam hati kita di mana Tuhan itu ingin hadir di dalam 4 sesi itu, 4 bagian itu. The presence of God wants to come to your inner voice. Saudara, hadirat Allah itu ingin hadir di dalam suara kita. In the word in your life. Di dalam perkataan dalam hidup saudara. The law, the word of God in your life. Di dalam firman Allah. Di dalam hukum-hukumnya Allah. So when you have the word of God in your life, you have the presence of God. Jadi artinya saat saudara memiliki memiliki firman Tuhan, maka hadirat Allah itu ada bersama saudara. Then you have the spiritual senses in you, which means that you can sense joy, peace, love. That is the spiritual senses that talks about the presence of God. Dan kemudian saudara, saat saudara ada tinggal dalam hadirat Allah, saudara akan memiliki yang namanya indera secara roh. Indera secara roh itu adalah damai sejahtera, sukacita. Itu adalah saat jika saudara tinggal dalam hadirat Allah. You know, when we are sick, we know when we are sick when we look at the temperature of our body. Saudara, seperti saat kita sakit, kita bisa mengetahuinya dari suhu tubuh kita. So when you know when the presence of God is with you, the indicator is the joy, the peace, and the love. Saudara, jadi kalau kita ingin tahu hadirat Allah itu apakah ada dalam hidup kita, indikatornya adalah di mana kita ada damai sejahtera, ada sukacita dan juga ada kasih. This is the anointing of God. Dan ini adalah urapan Allah. The presence of God. Hadirat Allah. And then number 4, the presence of God must take over your identity, your personality. Hadirat Allah itu harus akan mengambil alih kepribadian saudara, identitas diri saudara. So that's why Paul says, it's no longer I who live, but Christ lives in me. Oleh karena itu Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang ada dalam diriku. So you need to work on these 4 things in your life. Jadi saudara perlu kerjakan 4 bagian ini dalam hidup saudara. So that will help you to recognize the presence of God in your life. Dan di situ akan menolong saudara untuk bisa mengenali adanya hadirat Allah dalam hidup saudara. Now let's look at take a look at the nature of the presence. What is the presence of God?
Jadi kemudian kita bisa melihat sifat natural dari hadirat Allah itu apa. Now, how do I know I have the presence of God? Jadi pertanyaannya bagaimana saya bisa mengetahui saya punya hadirat Allah? You will know by the fruits of the Holy Spirit. Galatians Saudara, 5. ya, saudara akan mengetahuinya dari buah roh yang ada di dalam hidup saudara, Galatia 5. So if you are struggling with the fruits of the Holy Spirit, it means you are struggling with the presence of God. Jadi artinya kalau saudara sedang mengalami pergumulan dengan buah roh, artinya saudara sedang bergumul untuk punya ada hadirat Allah dalam hidup saudara. Then the expression of the presence of God is the gifts of the Holy Spirit. You will do something in ministry. Jadi kemudian ekspresi dari hadirat Allah adalah saudara akan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus di mana saudara akan melakukan sesuatu di dalam kerajaan Allah ini. And I found out in my life, in my ministry, one of the most important nature of the presence of God, one of the most important evidence of the presence of God in your life is called God's love. Dan kemudian saudara, bukti yang paling penting tentang hadirat Allah yang ada dalam hidup saudara itu adalah kasihnya Allah. In 1 John chapter 4 verse 8 it says, those who have love have God. Dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, bagi mereka yang punya kasih itu punya Allah, memiliki Allah, mengenal Allah. In Ephesians chapter 3 verse 17 to 19, Paul says that we need to be rooted and grounded in love. Dan kemudian saudara di Efesus 3 ayat yang ke-17 artinya kita perlu tinggal di dalam Allah, di dalam kasih. Yeah, so when you berakar dalam kasih. Okay. Rooted and grounded in His love. Ya, jadi kita perlu berakar di dalam kasih. And so when you begin to get yourself rooted and grounded in the love, Paul says you need to know the dimensions of the love. Jadi saudara, kalau Paulus berkata, kalau hati kita itu berakar dan berdasar dalam kasih, itu artinya kita akan bisa lebih lagi, saudara. That you will know the dimensions. That means you must be a expert in the love of God. Kita akan tahu dimensi-dimensi kasih, artinya adalah bahwa kita akan ahli di dalam kasih Allah. So in my experience in ministry, the more deeper I go into the love of God, the more stronger the anointing. Jadi saudara, di dalam pelayanan saya bisa mengetahui bahwa semakin dalam saya ada dalam kasih Allah, maka semakin kuat urapan Allah. So those who don't know how to love, don't know God. Jadi orang yang tidak tahu bagaimana mengasihi, mereka tidak kenal Tuhan. So it is very important to recognize and understand that the ingredient of the love of God is the only natural thing that can express the presence of God. What I'm saying is, if you can see someone who has the love of God, you can see the presence of God. Jadi saudara, sifat alami dari hadirat Allah yang paling bisa kita ketahui adalah dari kasih. Kalau kita bisa melihat orang itu punya kasih, maka dia punya hadirat Allah. Demikian. Maybe you cannot see God. Mungkin saudara tidak bisa melihat Allah. Maybe you cannot hear God. Mungkin saudara tidak bisa mendengar Allah. But if you can feel and touch the love of God, tapi kalau saudara bisa merasakan dan menyentuh kasih Allah, that is the presence of God. Itulah hadirat Allah. Now, when we are serving God, you need to have this all the time. Jadi saudara, saat saudara ada dalam melayani Tuhan, dalam pelayanan saudara harus memiliki hal ini sepanjang waktu. And besides this, the other aspect of the presence of God is the power of God. Dan selain ini saudara, aspek yang lain tentang hadirat Allah adalah kuasa Allah. And the grace of God. Dan kasih karunia-Nya Allah. And the glory of God. Dan kemuliaan Allah. And finally, the rivers of God in your life. Dan yang terakhir saudara, ada sungainya Allah. And so if you look at all the scriptures that I shared with you, they all talk about God's presence in your life.
Saudara, kalau kita bisa melihat ayat-ayat yang saya sharekan itu semuanya berbicara mengenai hadirat Allah dalam hidup saudara. So let's just go over it one more time. Sekali lagi kita lihat saudara, That the presence of God will be built up in your life. bahwa hadirat Tuhan itu akan dibangun dalam hidup saudara. That will create the anointing of God in your life. Itu yang akan menciptakan urapan Allah di dalam hidup saudara. So remember these three important formula. Jadi saudara perlu ingat 3 formula penting ini. Number one, Yang pertama, that you must be in the presence of God. saudara harus perlu ingat, saudara harus ada di dalam hadirat Allah. God wants you to take you away from your old presence to a new presence. Ya, Tuhan ingin membawa saudara pergi dari hadirat yang lama ke hadirat yang baru. So Moses had to go into the presence of God. Musa itu harus masuk di dalam hadirat Allah. And then the Lord invited him to the holy ground. Dan kemudian Allah memanggil Musa itu masuk di atas tanah yang suci. Take off his shoes to walk in holiness. Lepaskan kasutmu untuk berjalan di dalam kekudusan. And the third thing happened to Moses, the anointing came upon him. Dan yang ketiga yang turun atas Musa adalah urapan. So 3 important things must happen in your life. Jadi 3 hal penting ini harus terjadi dalam hidup saudara. Taste the presence of God Saudara rasakan hadirat Allah. and walk into the holiness of God. Dan berjalanlah di dalam kekudusannya Allah. And you will express the anointing of God. Dan saudara akan bisa mengekspresikan urapannya Allah. This is called ministry. Inilah yang dipanggil tentang pelayanan, yang disebut tentang pelayanan. I pray all the students and everyone listening to be able to understand this and focus that ministry is not just a show. Yes. Jadi saya berdoa supaya saudara, para siswa, bagi orang-orang yang mengikuti ibadah ini, saudara bisa menangkap ini, bisa fokus bahwa pelayanan itu bukan tentang show. But ministry is real. Tetapi pelayanan itu adalah sebuah hal yang nyata, It is impacting. yaitu memberi dampak It is going to transform people's life. dan akan mengubahkan kehidupan orang. But first you must transform your life. Tetapi yang paling pertama yang harus saudara kerjakan adalah saudara harus mengubah hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin, amin, amin. Let's pray. I just want to pray for everyone who heard this word this morning. Yeah. This evening. Oke, saya akan berdoa untuk saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Father, bless everyone tonight. Bapa, berkati setiap orang malam hari ini. That these instructions from the word will enter into our lives. Biarlah setiap instruksi dari firman-Mu ini akan masuk dalam hidup mereka. So that we be able to walk in the disciplines of our Jesus Christ. Supaya mereka bisa berjalan di dalam disiplin, di dalam Yesus Kristus. That the presence of God will become real within our heart, mind, and soul. Dan biarlah hadirat Allah itu menjadi nyata di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. And so that we will be able to express the presence of God with our lips and our hands. Dan supaya kita bisa mengekspresikan hadirat Allah itu melalui bibir kami, melalui tangan kami. And the presence of God will break every yoke. Dan biarlah hadirat Allah itu akan mematahkan setiap kuk. That the presence of God will become a very powerful energy in our lives. Dan biarlah hadirat Allah itu menjadi energi yang penuh kuasa dalam hidup kami. To transform the world. Untuk bisa mengubahkan dunia ini. Bless your church, bless your people. Berkati gerejamu, berkati umatmu. And bless this Menara Doa. Dan berkati menara doa ini. And bless this school. Dan berkati juga sekolah ini. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amin. Thank you, Jesus. Father, we Terima thank kasih. you for the fivefold ministry in this Menara Doa. Ya, kami berterima kasih ya Bapak untuk pelayanan 5 jawatan di dalam menara doa ini. And we ask of your hand to be upon Bapak Ezekiel Hebron.
Ya, kami minta supaya tangan-Mu tercurah atas hidup Bapak Yeskiel Hebron. Holy Spirit will shower and rest upon him more and Roh more. Kudus akan tercurah dan tinggal atas hidup Bapak lebih dan lebih lagi. As he leads them in the apostolic anointing, Dan saat dia memimpin jemaat ataupun siswa di dalam urapan apostolik, that he will begin to transform, help them to transform their lives. supaya Bapak bisa membantu mengubahkan kehidupan para jemaat, That they will learn the keys of the kingdom of God. supaya mereka bisa belajar kunci-kunci dari kerajaan Allah. And may your mighty presence rest upon Bapak Yeskiel Hebron, that he will lead them with the wisdom of God. Dan biarlah tangan-Mu yang perkasa itu akan turun atas kehidupan Bapak Yeskiel Hebron. Dan biarlah Bapak Yeskiel Hebron itu bisa menuntun, memimpin dengan luar biasa. That he will put all the team together Dan supaya dia bisa mengumpulkan tim bersama-sama. for the impartation of wisdom, understanding, and revelation. Supaya ada impartasi hikmat, pemahaman, pengertian, dan pewahyuan. Lord, may your river flow upon his life. Ya Tuhan, biarlah sungai itu mengalir, sungai-Mu mengalir dalam kehidupan Bapak And Hebron. financial blessings will flow upon this school. Dan juga berkat keuangan akan mengalir di atas sekolah ini. We also pray for Ibu Yulia, Kami juga berdoa untuk Ibu Eudia. that bless her with your mighty strength. Berkati dia dengan kekuatan yang luar biasa. Fill her with the spirit of accuracy. Penuhi dia dengan roh keakuratan. That intercession will continue to flow in her life. Urapan untuk berdoa syafaat itu mulai semakin mengalir dalam hidupnya. That she will begin to speak into the lives of many people. Sehingga dia bisa mulai berbicara atas kehidupan orang-orang banyak. We also pray for Ibu Johanna Riri, Juga saya berdoa, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Johanna Riri. that you will bless her physical body, that she will be strengthened. Tuhan, supaya Engkau memberkati ibu ini dengan kekuatan fisik, supaya dia bisa dikuatkan. More and more of your grace will shower upon her life. Biarlah kasih karunia-Mu itu lebih dan lebih lagi tercurah atas hidup ibu ini. We also pray for Ibu Nabila Emma, Ya, kami juga berdoa untuk Ibu Nabila Emma. for your mighty anointing of your teaching will go forth into her lips. Biarlah ada urapan yang luar biasa tentang pengajaran itu mengalir melalui bibir hamba-Mu That ini. she will lead many of the people and the students. Sehingga dia bisa memimpin banyak orang dan juga para murid. We also pray for Ibu Manangka, Ya, kami juga berdoa untuk Ibu Manangka. that she will be showered by the mighty spirit of joy and peace. Supaya dia bisa dicurahkan, mengalami pencurahan roh sukacita dan damai sejahtera. And we pray for Ibu Deborah Lenda, Kami juga berdoa untuk Ibu Deborah Lenda. as she begins to walk in your office of the pastoral and to counsel and comfort people. Tuhan, pada saat dia mulai berjalan dalam jawatan-Mu Tuhan, dia bisa memberikan konseling, pelayanan pastoral, And Ibu Elis, dan juga Ibu Elis. that she will begin to flow in the spirit to worship and also to bring your people into your presence. Biarlah dia mulai bisa mengalir di dalam hadirat-Mu dalam penyembahan dan membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Bless all 7 of them. Berkati ketujuh dari Bapak Ibu ini. They will flow in the fivefold ministry Biarlah mereka akan mengalir dalam pelayanan 5 jawatan. and to be able to bring this Menara Doa to be a blessing to whole of Indonesia. Dan bisa mampu untuk membawa menara doa ini menjadi berkat bagi seluruh Indonesia. And bless them so that they can also launch out to other nations. Dan berkati mereka supaya bisa mereka juga di-launchingkan ke negara-negara yang lain. And we thank you for this team. Kami berterima kasih untuk tim ini, Bapak. Bless them all. Berkati mereka semuanya. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Amin. Oke. Thank you, Thank you. Pastor. Amen. God bless all the students, Yes. Tuhan memberkati semua siswa that they will be successful. dan mereka semua akan berhasil.
Amin. Amin. Thank you, And they Pastor shall John. go forth to be powerful Amin, servants of amin. God. Amin. Ya, mereka semua akan maju terus untuk Amin. menjadi hamba Yes, Tuhan yang penuh amin. dengan Yes, kuasa. amin. Yes, amin. Amin. In Jesus' name. Dalam nama Amin. Tuhan Amin. Yesus. Amen. God Amin. bless you, Pastor John. God Thank you, bless you. Pastor May God live, bless you. Pastor. Thank you so much. Thank you. Thank you, you. Pastor. You may live. God bless. God bless. Bless you. Baik, Ibu Lisa, Iya, kira-kira ada yang bisa ya dibantu didoakan apa, Ibu? Ya, Pastor, saya minta didoakan supaya lebih diberi kekuatan karena papi saya baru meninggal 30 hari yang lalu dan kemarin mami saya. Oke, baik. Yuk kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara. Kita semua bisa satukan hati untuk kita berdoa untuk mendukung Ibu Lisa Yovita. Ya Maya Syakatakara. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur pagi malam hari ini kami bisa menghadap hadirat-Mu, Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Lisa Yovita. Kami tahu, Tuhan, setiap air mata yang keluar, Tuhan, Engkau sendiri yang menampung dalam kirbat-Mu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, dia melalui masa-masa sukar dalam hidupnya. Betapa dia begitu berat ditinggal oleh orang tuanya, yaitu papi dan maminya. Kami percaya, Tuhan, penghiburan manusia sangat terbatas. Tetapi kami tahu ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan secara tanpa batas, secara luar biasa. Dan hari ini kami katakan, Tuhan, ada damai sejahtera, ada penghiburan, ada sukacita meliputi hati Ibu Yovita di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mengalir damai sejahtera itu. Damai sejahtera melampaui segala akal mengalir saat ini. Dan kekuatan yang baru mengalir saat ini. Dan kami tahu, Tuhan, segala kesedihan, segala keterpurukan yang Engkau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gantikan dengan pengharapan yang baru. Kami tahu, Tuhan, bahwa di dalam pikiran manusia sungguh tidak bisa terselami. Tapi rencana-Mu adalah rencana yang terbaik. Tetapi firman-Mu berkata, Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang mendatangkan hari depan penuh pengharapan. Oleh karena itu kami perkatakan hari ini, Ibu Lisa, Engkau memiliki hari depan. Engkau memiliki masa depan yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Masa depan-Mu adalah masa depan yang cemerlang di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Engkau akan memperoleh kekuatan yang supranatural dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Amin, Ya. amin. Ya, shalom Ibu Teresia dan Bapak. Ya, ada pokok doa apa yang bisa saya bantu untuk didoakan? Mengalir aja, Bu. Mengalir aja. Ibu Teresia dengan Bapak siapa? Maaf. Pak Chandra. Chandra, Bu. Bapak Chandra. Oke. Ya, kita akan berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan, untuk Bapak Chandra dan Ibu Teresia. Kami perkatakan, Tuhan, ada kasih mengalir dalam rumah tangga mereka. Ada damai sejahtera, Tuhan, mengalir dalam hidup mereka, Tuhan. Saat ini, Tuhan, Kau lihat, Engkau tahu, Tuhan, segala kesusahan yang ada dalam hidup mereka. Engkau tahu, Tuhan, segala permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan. Tapi kami yakin, Tuhan, ada tangan-Mu yang perkasa itu yang akan menolong hidup mereka. Melepaskan dari segala kesukaran saat ini. Melepaskan dari segala keterpurukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan, Tuhan, ada kasih yang baru dalam hidup keluarga mereka. Saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai ada di dalam kehidupan suami istri ini. Kami perkatakan, Tuhan, ada kasih yang mula-mula mengalir saat ini, Tuhan. Kasih yang mula-mula mengalir dalam hidup keluarga mereka, Tuhan. Dan di saat ada kasih itu mengalir, hadirat-Mu turun. Dan saat hadirat-Mu turun, ada mujizat terjadi dalam keluarga mereka, Tuhan. Apa yang mereka sudah doakan selama bertahun-tahun ini, Engkau menjadi sumber jawaban. Engkau menyediakan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, Tuhan. Ada satu pokok doa yang sedang mereka naikkan hari ini, Tuhan. Hamba-Mu mungkin tidak mengetahuinya, tetapi mereka sudah mendoakannya bertahun-tahun kepada Engkau. Dan kami minta, Tuhan, jawab doa mereka. Jawab doa Bapak Chandra dan Ibu Teresia ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada anugerah-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir saat ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Yes, mereka akan menerima jawaban Tuhan. Amin. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Amin. Amin, 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 amin. Malam Shalom, ini bisa saya bantu. Pastor Shalom, Ibu. Stella. Ya, shalom, Ibu. Begini Bu, saya baru divaksin pertama kali. Tolong didoakan supaya saya nggak kenapa-napa Bu. Soalnya saya ada sakit ginjal. Oke, baik. Baik, yuk kita berdoa ya Ibu Lena ya. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Engkau tahu keterbatasan fisik dari Ibu Lena yang memiliki keterbatasan dalam sakit ginjalnya dan dia sudah menerima vaksin pertama. Kami perkatakan Tuhan, vaksin itu akan memberikan kekuatan untuk Ibu Lena. Tidak akan ada terjadi penyakit apapun, tidak ada lagi infeksi apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kekuatan yang supranatural dari Allah. Saat ini biarlah kekuatan dari Allah itu mengalir dari ujung rambut sampai ujung kakimu, memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, dan setiap sel-sel dalam tubuhmu yang lemah itu dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami perkatakan ginjal Ibu Lena dikuatkan, ginjal Ibu Lena berfungsi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan vaksin pertama tidak akan membuat tubuhmu drop, tapi justru vaksin pertama dan vaksin yang kedua yang akan kau terima akan membangun imunitas yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa segala roh ketakutan yang mengintimidasi saat ini dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ketakutan yang ada di dalam hatimu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus hilang, digantikan dengan sukacita, digantikan dengan damai sejahtera, digantikan dengan keberanian di dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah takut anakku. Janganlah takut anakku, firman Tuhan berkata, karena engkau memiliki Allah yang berjalan di depanmu, karena engkau memiliki Allah yang menggandeng engkau dan bahkan menggendong engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Ibu Lena harus kuat, harus berani di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bu, saya ambil semangat, Bu. Ya, semangat terus Ibu. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, ada yang bisa saya bantu Ibu Nova? Silakan. Minta doanya, saya lagi asam lambung dan sakit kepala. Oke, baik Ibu. Ya, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Tuhan, saat ini kami minta Tuhan, karunia kesembuhan mengalir Tuhan. Karunia kesembuhan mengalir Tuhan kepada Ibu Nova Kristina yang saat ini sedang mengalami kelemahan, yaitu asam lambungnya Tuhan, dan juga sakit kepala di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan Tuhan mengalir Tuhan. Oh, Raramaya Syakarara. Ibu, asam lambung Ibu naik karena Ibu khawatir. Ibu terlalu banyak khawatir, Ibu terlalu banyak ketakutan. Hari ini katakan, nyatakan kepada Tuhan Ibu. Katakan, Tuhan, cabut kekhawatiranku. Tuhan, ambil ketakutanku. Ambil kekhawatiranku. Itu yang menjadikan Ibu sakit asam lambung. Hari ini Ibu sendiri yang berdoa. Minta kepada Tuhan, cabut semua ketakutan. Ketakutan yang meracuni, merasuki pikiran Ibu saat ini. Katakan kepada Tuhan. Saya kasih waktu beberapa detik, katakan kepada Tuhan saat ini. Yes. Ya Tuhan, Kau dengarkan doa hamba-Mu ini. Kau dengarkan doa anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Engkau yang mengerti ketakutannya Tuhan. Engkau yang mengerti kekhawatirannya Tuhan. Engkau yang mengerti segala isi hatinya. Saat ini cabut di dalam nama Tuhan Yesus segala roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan asam lambung itu reda di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Sakit kepala dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ketenangan, berikan ketenangan. Yes, Allah sumber damai sejahtera itu memelihara hatimu, memelihara pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah mengalir. Damai sejahtera Allah mengalir. Terima, terima. Damai sejahtera Allah mengalir dalam hati. Terima kasih ya Bapa, dan malam hari ini Tuhan. Tidak ada lagi malam yang terbangun karena asam lambung. Tidak ada lagi malam yang terbangun karena kekhawatiran. Berikan tidur yang nyenyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu nyata, ada kesembuhan mengalir. Amin, amin, amin. I can only speak English. Oh sorry. Yes, okay, Miss Mandy, right? Or Mrs. Yeah. Miss. Miss, okay, Miss. Yeah. Okay. I want you to pray for my brother Chua Tian. Okay. To restore the short-term memory and to cut the generation curse of dementia, because my
my late mom had advanced dementia. Okay. And also my brother has tuberculosis, TB of the lungs. Okay. Yeah. Okay, Brother Chua, right? Yeah. This brother. Okay. Okay, let's pray. Father, in the name of Jesus, now we pray for the Brother Chua. Right now, Father, touch his body in the weakness of tuberculosis and also on the dementia and the short-term memories right now, Jesus. We pray, touch him right now. Touch him right now, Jesus. And we know only you can heal him. Only you who can heal him right now, Jesus. And Father, we pray, we break all the curse from the generation to generation. In the name of Jesus, we break it in the name of Jesus. And now we pray that you can heal him and you can restore him and you can restore his brain and you can restore his heart and you can restore his lung in the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray the blessing of God came upon his family. The blessing of God came upon Sister Chua, Sister Mandy. We pray right now, Jesus, open the blessing of God. Open the windows of God right now. And we pray all the curses from the generation, from the mother and from the father, in the name of Jesus, we break it in the name of Jesus. And we pray, we receive the healing come upon this family. Come upon this family, God. Thank you, Jesus. Yes. You restore his lung. You restore his brain, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Pray for his salvation also. He hasn't come to know the Lord. He hasn't come to the Lord, right? No, not yet. Yeah. Okay, we pray for the salvation. Father, we pray right now, Father, Brother John. Through this, all the sickness, we pray that you may touch his heart. We pray that you open his heart so he can see the blessing. He can see the love of God and he can receive the salvation of you. Father, we pray right now, all the curses that blind his heart, blind his eyes, now we open in the name of Jesus, and he can receive you in the name of Jesus. In the name of Jesus, he can receive you. And the salvation came upon his life, his family, and he can receive the blessing of God. He can receive the grace of God in the name of Jesus. Amen. 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 Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Maria Yanti. Engkau melihat hatinya yang begitu setia melayani Engkau. Engkau melihat hatinya yang selalu ingin berdoa untuk umat-Mu. Yang selalu ingin mendoakan orang yang kesusahan. Hatinya yang ingin selalu menolong orang yang mengalami kesusahan. Terkadang hatinya menjerit, Tuhan berkati aku. Supaya aku bisa memberkati orang lebih banyak lagi. Engkau lihat hatinya dan Engkau mengaruniakan karunia-karunia ilahi untuk menolong dia untuk bisa melakukan pekerjaan-Mu lebih dahsyat lagi, Tuhan. Terima kasih, kami percaya doa-doa yang dia panjatkan untuk umat-Mu, untuk hamba-hamba Tuhan, Engkau dengarkan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kesehatan Ibu Maria. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang ekstra supranatural, sehingga dia bisa mengiring, melayani Engkau seumur hidupnya, Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan, aku ingin Tuhan, seumur hidupku, sepanjang hidupku, yaitu untuk melayani Engkau dengan setia. Engkau dengarkan doanya Tuhan, sampai akhir hayatnya nanti Tuhan, dia akan melayani Engkau dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga sampai nantinya Engkau berikan kekuatan yang ekstra untuk terus mau bisa berdoa, untuk terus punya iman, karunia iman dicurahkan dalam hidup Maria, Ibu Maria ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima damai sejahtera Allah, terima sukacita Allah dan berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Shalom Ibu Maria Parabu. Saya minta doakan mengalir raja. Oke, Bapak. Baik. Maaf, yang sebelahnya itu dengan suami? Iya, suami. Oh, sudah dikaruniakan anak belum, Ibu? 2 sudah anak. 2 sudah, ya. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, saat ini kami berdoa
kepada Ibu Maria Parubu juga suami saat ini Tuhan. Engkau karuniakan berkat ilahi. Engkau karuniakan kesatuan mengalir dalam hidupnya, saling mengasihi satu sama lain. Biarlah cinta mereka itu semakin bertumbuh, saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati. Dan kami berdoa Tuhan, curahkan berkat keuangan atas hidup mereka Tuhan. Apapun kesulitan yang sedang mereka hadapi, kesulitan finansial, kesulitan apapun Tuhan, saat ini Tuhan dicurahkan jalan keluar atas hidup mereka Tuhan. Dicurahkan berkat atas hidup mereka. Terlebih berkati kehidupan mereka menjadi orang tua yang menjadi orang tua yang bisa mengasuh anaknya, mendidik anaknya, benar-benar menjadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa supaya hidup mereka, hidup kekristenan mereka semakin kuat bertumbuh di dalam Engkau. Iman mereka semakin teguh di dalam Engkau. Dan terlebih mereka mau Tuhan mengiring melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, curahkan juga berkat, mujizat keuangan terjadi mengalir dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Ibu Lina. Engkau tahu, Engkau menilik hatinya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya hari ini, Engkau sendiri yang menjadi sumber jawaban Tuhan. Segala bentuk kekhawatiran yang ada di dalam hatinya. Mungkin orang lain tidak tahu Tuhan. Mungkin dia bisa tersenyum di depan. Tetapi mungkin hatinya sedang menjerit kepada Engkau. Hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang menilik hatinya. Engkau sendiri memberikan damai sejahtera yang luar biasa atas hidup Ibu Lina. Dan terlebih Tuhan, kerinduannya untuk mau melayani Engkau dengan apa yang dia miliki Tuhan. Engkau sendiri Tuhan pakai hidup Ibu Lina. Pakai hidupnya untuk menjadi hamba-Mu. Pakai Ibu Lina untuk bisa melayani Engkau lebih dahsyat, lebih lagi Tuhan. Dan berkati kesehatannya. Apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau sudah menjadi sumber jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom Ibu Yuni dan Bapak Nathan. Ya, ada yang bisa saya doakan? Ya, ada pergumulan doa secara khusus? Apakah? Iya. Kami lagi saat ini ada penyakit ambeien. Oke, ambeien. Terus kami juga belum dikaruniai keturunan. Oke, baik. Ya, kita berdoa. Saya minta Bapak Ibu bergandengan tangan, kita sepakat di dalam doa, dan Bapak Ibu Saudara yang masih ada di dalam ruangan Zoom ini, ayo kita dukung doa. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa untuk Bapak Nathan dan Ibu Yuni. Berkati kehidupan pernikahan mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, mereka membawa doa mereka membawa pergumulan mereka kepadamu Tuhan. Yang pertama yaitu tentang ambeien. Tuhan, Kau jamah, Engkau berikan kesembuhan mengalir saat ini. Sembuhkan sakitnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya. Bagi Tuhan tidak ada sukar dan mustahil. Mulai malam hari ini Tuhan, ambeiennya disembuhkan. Dan saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau buka rahim dari Ibu Yuni di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rahimnya. Berikan kesuburan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, juga berkati Ibu Nathan. Biarlah benihnya Tuhan menjadi benih yang luar biasa. Biarlah ada benih ilahi tertanam di dalam kandungan Ibu Yuni di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan ada mujizat terjadi Tuhan. Karena kami percaya kami melayani Allah yang hidup. Kami percaya hidup kami ini ada di tangan-Mu. Dan Engkau yang memiliki janin, Engkau yang memiliki benih itu. Dan malam hari ini kami perkatakan benih itu adalah benih ilahi yang akan tertanam di rahim Ibu Yuni di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan mustahil. Malam hari ini kami perkatakan Tuhan. Kami perkatakan Tuhan. Bahwa kandungannya dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kandungannya dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Hana yang menangis Tuhan. Merindukan memiliki seorang anak. Engkau sendiri saat ini mengkaruniakan anak dan menjadi anak kesukaan. Anak yang Kau khususkan untuk melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima itu. Terima ini. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Terima mujizat Tuhan. Amin. Bapak Nathan dan Ibu Yuni, Tuhan berkati ya. Iya. Iya. Ada yang bisa saya doakan? Saja, Bu. Mengalir saja. Doa Ibu, mengalir, Bu. Ya, bagaimana Ibu kesehatan Ibu? Bagaimana saat ini? Sehat semuanya? Puji Tuhan, Bu. Kapan hari sakit gigi sekarang sudah sembuh, Bu. Amin. Oke. Ya, kita berdoa Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Rita Tuhan. Dimanapun dia berada hari ini Tuhan. Engkau sendiri menjadi sumber jawaban. Engkau sendiri yang menjadi penghiburan atas hidupnya. Terlebih Tuhan, kerinduan hatinya Tuhan. Mungkin entah dia di mana, dia mengalami rindu untuk keluarganya. Hatinya Tuhan berdoa untuk keluarganya. Tuhan,
karuniakan damai sejahtera secara khusus untuk Ibu Rita Tuhan. Segala bentuk kekhawatiran tentang keluarganya, Engkau sendiri yang mengcovernya Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa yang Ibu Rita naikkan untuk keluarganya, Tuhan jawab hari ini Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan, ada damai sejahtera. Kami perkatakan ada mujizat dalam hidup Ibu Rita. Dan Kau pakai Ibu Rita untuk menjadi berkat Tuhan bagi keluarganya, untuk menjadi terang bagi keluarganya. Sehingga Tuhan, jika ada keluarga yang belum mengenal Engkau, mereka bisa mengenal Engkau melalui Ibu Rita di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai dia menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau pakai dia menjadi alat-Mu untuk mengabarkan Injil, sukacita bagi orang-orang yang belum mengenal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati Ibu Rita ya. Terima kasih Bu Stella. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Ibu Rita ya. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Imelda, Ibu Imelda saat ini. Engkau tahu kekhawatirannya mengenai ingatannya, segala kerisauan mengenai ingatannya saat ini. Kami berdoa tangan menjamah Ibu Imelda, menjamah ingatannya Tuhan, sehingga ingatannya dipulihkan, daya memorinya dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini Tuhan, setiap saraf-syaraf yang lemah di otaknya dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel-sel yang lemah di otaknya dikuatkan, sehingga memorinya bisa dikuatkan, dipulihkan lagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada suka dan mustahil. Mulai hari ini Engkau bisa mengingat dengan baik. Mulai hari ini Engkau bisa mengingat hal-hal yang selama sebelumnya Engkau sering lupa. Dan mulai hari ini kekuatan fisik mulai mengalir dari ujung rambut sampai ujung kakimu. Engkau akan dipulihkan. Engkau akan mendapatkan sel-sel baru. Sel-sel yang baru yang menyegarkan tubuhmu saat ini. Kau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau dengarkan hati seorang ibu yang merindukan supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang manis, anak yang cinta Engkau. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kedua anaknya ini Tuhan, memiliki hati yang spesial mencintai Engkau, dan Engkau pakai mereka mulai sejak dari usia mudanya untuk bisa menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia. Terlebih Tuhan, Engkau pakai Tuhan untuk memenangkan jiwa, berkati pikiran mereka, berkati sekolah mereka, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang excellent, menjadi anak yang luar biasa cerdas. Berkati juga kesehatan mereka, memiliki pertumbuhan yang sempurna Tuhan, sehingga mereka bisa dewasa menjadi anak-anak kesukaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Jadi anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Agrita yang memiliki kelemahan sakit kepala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, bilur-Mu saja yang bisa menyembuhkannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala pikiran yang mengganggu sehingga membuat dia menjadi tegang, menjadi stres, Kau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ketenangan, kerileksan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat damai sejahtera, saat hadirat-Mu mengalir dalam hidupnya Tuhan. Engkau angkat bebannya Tuhan, sehingga dia tidak mengalami sakit pusing lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan Ibu Agrita dalam nama Yesus. Bilur-Mu juga menyembuhkan pikirannya, bilur-Mu yang menyembuhkan hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami percaya Ibu Agrita menerima mujizat-Mu, menerima kesembuhan-Mu saat ini. Amin, amin, amin. Baik, kita berdoa Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Yuliana. Kami berdoa supaya Engkau menjamah Tuhan tubuhnya Tuhan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala, ujung kaki Tuhan. Ada kolesterol, gula darah tinggi juga di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk komplikasi, Tuhan sendiri yang akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyempurnakan tubuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini Tuhan, biarlah Ibu Yuliana bisa mengasihi tubuhnya lebih lagi. Dia bisa memiliki kesadaran untuk bisa menjaga tubuhnya lebih baik lagi Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Karena tubuhnya adalah bait Allah, Engkau sendiri akan memberikan kekuatan untuk Ibu Yuliana untuk bisa lebih menjaga tubuhnya lagi Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan segala bentuk pergumulan yang ada di dalam keluarganya. Engkau menjadi Allah sumber jawaban. Segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk permasalahan, Engkau sendiri Allah yang akan menyediakan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Segala bentuk kesusahan dalam ekonomi, Engkau sendiri juga menyediakan mujizat secara keuangan hari ini Tuhan. Apa yang dikerjakan Ibu Yuliana bersama keluarganya, Engkau sendiri yang buka jalan, Engkau sendiri yang membuatnya berhasil, sehingga Tuhan mereka bisa mengecap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.
Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Ibu Roswita. Tuhan, Kau ngerti, Engkau yang menilik hatinya Tuhan. Begitu dia khawatir mengenai sakit radang sendinya ini Tuhan. Tuhan, Kau jamah kakinya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat kesembuhan terjadi mengalir saat ini. Mulai mengalir di tulang-tulangnya, di sendi-sendinya, dipulihkan. Radangnya dipulihkan secara sempurna malam hari ini. Dan malam hari ini dia tidak mengalami kesakitan lagi. Cabut semua kesakitan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau cabut, Kau gantikan tubuhnya menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat lagi Tuhan. Engkau mengerti Tuhan, selama 2 bulan ini dia begitu menderita dengan radang sendinya ini Tuhan. Kami percaya radang sendi ini, Engkau sendiri bisa mencabut di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat kesembuhan mengalir saat ini. Yes, ada mujizat kesembuhan terjadi mengalir. Ibu Roswita, kami perkatakan, segala ketakutanmu, engkau harus serahkan kepada Tuhan. Segala kekhawatiranmu harus kau serahkan di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai hidupmu. Tuhanlah yang menciptakan engkau. Tuhan yang mengerti engkau. Hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tidak takut lagi. Tuhan, aku tidak khawatir lagi. Tuhan, aku percaya kepadamu sepenuhnya. Aku percaya engkau sanggup mengadakan mujizat. Kau sanggup mengadakan apa yang tidak mungkin, apa yang tidak aku pikirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saat ini mengalir kesembuhan. Mujizat terjadi, ada kesaksian akan terjadi. Engkau akan menyaksikan betapa Allah itu hebat. Engkau akan menyaksikan betapa Yesusmu luar biasa. Karena Yesus sudah sanggup menyembuhkan engkau saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Semangat terus Ibu. Ya Tuhan memberkati Ibu ya. Semangat Ibu harus punya kesaksian. Karena Ibu pasti mengalami kesembuhan. Amin. Amin. Ya, kita berdoa untuk Bapak Yosua saat ini Tuhan. Terima kasih kami berdoa. Biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir atas hidup Bapak Yosua. Kau melihat hatinya Tuhan. Hatinya rindu untuk melayani Engkau. Hatinya rindu untuk mencintai Engkau lebih lagi. Tetapi ada hal-hal yang menghalangi hatinya Tuhan. Engkau sendiri mengerti. Mungkin orang lain tidak mengerti. Tapi kami tahu Tuhan. Engkau Allah itu yang melihat, menjelajahi isi hatinya. Dan Kau sendiri mencabut segala kelemahan hatinya Tuhan. Engkau sendiri yang mencabutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai Pak Yosua ini menjadi alat-Mu, menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi hamba Tuhan yang dipakai dengan karunia-karunia ilahi yang luar biasa Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan, ada mujizat secara keuangan mengalir Tuhan. Segala bentuk tantangan ekonomi yang dihadapi, Engkau sendiri Tuhan yang menyediakan jalan keluar saat ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Juga berkati kesehatannya Tuhan. Oh, apapun yang sedang mengganggu di dalam tubuhnya, yang sedang tidak normal, Kau pulihkan secara sempurna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom Ibu Linda. Halo, selamat malam Bu Stella. Malam Ibu ya. Mau didoakan apa Ibu? Maaf. Saya didoakan sakit perut, tapi dia nggak nyeri, cuma rasanya tuh kenceng aja perutnya. Oke. Sampai nggak bisa makan saya. Oh, sudah berapa hari? Mulai tadi pagi aja. Terus buang angin ada, cuman perutnya itu rasanya kayak besar, nggak enak makan. Okay. Gitu. Baik ya. Mari kita berdoa ya Ibu Linda ya. Saat ini kita berdoa, Tuhan, kami minta Tuhan saat ini ada karunia kesembuhan mengalir atas tubuh Ibu Linda Tuhan. Biarlah kesembuhan-Mu mengalir, Engkau jamah hatinya, Engkau jamah tubuhnya, terlebih Kau jamah perutnya saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Linda tolong tumpangkan tangan Ibu di perut Ibu saat ini mengalir. Yes. Tuhan kami perkatakan ada mujizat kesembuhan mengalir saat ini. Terima kesembuhan itu Ibu Linda. Terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Engkau akan mengalami perut yang nyaman. Segala perut mengganggu, segala peradangan ataupun hal yang mengganggu dalam pencernaanmu saat ini dipulihkan sempurna oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ada mujizat kesembuhan terjadi. Amin, 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 amin. Dalam nama Tuhan Yesus.